Oke, sekarang kita sudah di rumah sakit yang kedua. Macam tuh rumah sakit dan dokter kita ya. Halo Sus, kenapa sih Sus? Dokter. Dia juga sama gue itu tangannya. Jangan lah. Oh iya Allah. Gak mau dia, karena katanya tangannya udah nggak kayak princess lagi. Banyak luka-luka gitu. Kalau saya masalahnya di area mulut, ibu ini masalahnya di area tangan. Tangan. Iya. Kalau saya masalahnya di area kantong. Dembai Laling Agent. Halo. Hari ini saya akan menemani istri tercinta yang lagi deg-degan untuk ke dokter. Jadi ceritanya ibu ini nggak tahu apa ya, ada sesuatu yang dirasakan tidak pada seharusnya. Jadi sayang. Jadi ibu tuh beberapa hari yang lalu ngeluh di lidahnya tuh rasanya apa dulu? Baal apa namanya? Ya kayak orang Pedes perih gitu. Iya, barusu kalau bahasa orang Sunda bilang tuh barusu. Di lidahnya itu ada lihat aja deh. Kelihatan nggak sih? Tuh yang di bagian depannya tuh merah-merah gitu dia. Ada beberapa dokter yang udah kita datengin. nggak tahu. Dokternya nggak tahu pasti itu karena apa penyebabnya. Pertama dokter internis udah kita datengin, katanya coba deh datang ke dokter alergi. Kemudian datang nyobain ke dokter kulit dulu. Dokter kulit juga masih nggak yakin nih karena apa penyebabnya, disuruh datang ke dokter mulut dan juga dokter alergi. Nah pagi hari ini kita akan datang ke dokter gigi dulu nih. Tapi dokter giginya nggak sembarangan. Dokter giginya apa dulu? Spesialis penyakit mulut. Terus dari malam dia udah, Mas takut apa? Ya takut ada apa-apa ya, berdoa mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Sudah ke beberapa dokter, bahkan beberapa dokter itu kayak nggak tahu aku sakit apa dan nggak dikasih obat apa-apa gitu loh. Ya, Ini aja aku sekarang kan lagi pakai patch test gitu di punggung. iya. Kamis. Jadi hari Kamis kemarin ibu udah datang ke dokter alergi. Belum dikasih tahu penyebabnya apa, tapi semacam ada eksperimen gitu di belakangnya kayak ditempelin koyo atau apa, stiker-stiker apa segala macam. Jumlahnya ada berapa no? 47 example. Ada 47 sampel. Nanti kita lihat ibu tuh alerginya di perihal apa atau bagian apa gitu. Sekarang kita ke dokter gigi, spesialis penyakit mulut, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Ibu gak usah khawatir, gak usah takut ya. Bismillahirrahmanirrahim, doain ya. Sekarang udah di rumah sakit. Sekarang kita mau masuk dulu karena udah kebetulan dipanggil ibu. Kita nggak bisa rekam. Nanti setelah keluar kita akan ceritakan kira-kira apa dokter apa, disuruh dokternya apa. Kasihan. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada apa-apa ya ibu ya. Amin. Amin. Aku nggak pernah nggak seceria ini. Oh, masa dokter takut ketemu dokter? Biasa netizen. Iya benar. Bukan perkara dokter takut ketemu dokter, tapi yang dokter ini juga manusia, bisa punya penyakit ya. Yakin sama Allah. Tidak ada masalah yang melebihi kemampuan hambanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mobil, aku sudah agak lebih tenang. Nah, harus tahu nih hasilnya gimana. Aku takutkan ini kayak autoimun atau macam keganasan ya, amit-amit ya Allah. Tapi tadi kalau dari dokter giginya dia dia bilang kayak sejauh ini belum ke arah itu. Katanya kalau autoimun nggak jauh dari itu. Itu sebuah statement yang sangat menenangkan ya. Iya, dan keganasan juga kan, karena ini udah kasusnya udah lama kan, insya Allah katanya bukan. Jadi masih so far ini kayak alergi aja, stomatitis alergika gitu. Iya, lah, tapi pokoknya. berhubung karena sama udah lama dan sama ibu nggak diobatin, dibiarin aja, makin lama ya makin ya parah lah gitu loh. Iya, jadi mungkin awalnya dari bibir,
terus tiba-tiba ya mungkin menjalar aja gitu sampai ke lidah ya kan. Gitu. Obatnya mah. Obatnya ya lumayan mahal, udah gitu agak ribet juga cara Iya, pakainya. betul. Tapi nggak apa-apa, ibu semangat demi sembuh. Terus aku nggak boleh makan kacang, padahal aku suka gado-gado, aku suka ketoprak, aku suka kacang almond. Mendingan nggak boleh makan kacang atau nggak boleh makan coklat? Mendingan nggak boleh makan kacang sih. Kalau nggak bisa makan coklat, aku cry all day kayaknya, karena kayak coklat itu harus ketemu setiap hari sama terus tahu- bawang putih. Iya nggak boleh. Jadi aku nggak boleh makan Sama kacang-kacangan kasih tahu ini. sama bawang putih. Tadi diapain di dalam? Ya pokoknya intinya tadi tuh dokternya ngecek kan ya, aku ya, bagian sini merah. Jadi kan harusnya kalau di lidah tuh kan kayak yang atasnya ya. Ada. Iya, yang atasnya situ loh, ada papil-papil lidahnya. Nah, papil-papil lidahnya ini gundul ibaratnya, jadi nggak ada. Jadi kayak karena si papil-papil itu tidak ada, jadi hilang rasa pengecapan lah di daerah itu. Pengecapan, bukan Iya. Ditambah lagi rasanya perih. Jadi dia ngecek itu si papil-papil aku itu. Iya. Terus abis itu dia juga bilang kan di langit-langit aku tuh ada kayak bengkak sedikit gitu di antara gigi seri 1-2 kan. Terus dia bilang, oh kalau ini mah bengkaknya karena karang gitu, ada karang di dalamnya. Jadi tadi sakit banget mas waktu dibersihin si karang itu. Dibersihin karang ya mas? Iya, jadi di antara gigi seri 1-2 itu kayak Semacam ada karang. ini dong, apa ibu tadi semacam scaling? Iya, sakit banget sumpah. Tapi di scalingnya cuma di bagian itu karena katanya di gigi-gigi lain aman gitu. Terus abis itu Katanya ibu nanya bisa sembuh nggak? Bisa, insya Allah bisa, tapi memang butuh proses yang agak cukup lama Iya. gitu. Karena si sabar. papil-papil lidah ini kan nggak mudah ya tumbuhnya lagi, apalagi ini kasusnya udah lama gitu. Ya doain lah guys, mudah-mudahan kayak nggak ada penyakit-penyakit yang Amin. berbahaya ya di badan ini. Nah kebetulan kemarin itu kan aku emang kedua dokter kan, karena rekomendasi dari salah satu dokter yang juga temannya mama aku harus ke dokter gigi, spesialis penyakit mulut, sama satu lagi ke dokter kulit, spesialis alergi imunologi. Karena kasus awalnya tuh dari bibir gitu kan, bibir kan bagian dari kulit ya, di luar-luarnya bibir gitu loh nih, kayak merah-merah bengkak ini. Ya udah, jadi sekarang abis dari sini papa kita pulang dulu sebentar ke rumah sholat zuhur. Abis itu kamu temenin lagi aku, mau iya aku mau ngecek inilah, punggung aku udah gatel banget ditempelin sama alergen kayak patch skin test gitu loh. Jadi kita ke dokter lagi? Iya ini, jadi hari ini kita like shopping dokter gitu. Bahkan aku harus ke dokter kulit ini. Jadi kan aku datang ke dokter kulit itu kan hari Kamis. Terus abis itu aku harus kontrol di hari Sabtu, Minggu, Senin. Wow, amazing. Terus selama mandi, punggung aku nggak boleh basah guys. Susahnya minta ampun. Oke, doakan yang terbaik ya. Oke, sekarang kita sudah di rumah sakit yang kedua. Macam tuh rumah sakit dan dokter kita ya. Ibu udah masuk duluan karena dia takut duluan sama pasien lain supaya nggak lama nunggunya. Yuk, kita langsung masuk ke dalam yuk. Jadi kalau di sini pasiennya Sekarang dua. pasiennya nambah. Tadi kan ibu doang. Tadi makanya pulang dulu karena mau jemput Cus Nurul yang mau ke dokter juga. Jadi kalau yang sekarang dokternya lebih dokter alergi. Doakan ya. Tidak ada yang berbahaya di tubuh ini. Kalau Cus, kenapa sih Cus? Gatal. Dia juga sama dia tangannya. Janganlah. Oh ya Allah. Gak mau dia, karena katanya tangannya udah nggak kayak princess lagi. Banyak luka-luka gitu karena alergi juga. Yang ini tuh dokternya dokter alergi apa dokter kulit? Dia dokter spesialis kulit, tapi dia kayak mungkin subspesialis alergi imunologi gitu. Oke. Tunggu dulu guys ya. Duduk di sini, duduk manis. Sorry guys, untuk bagian ini nggak bisa di videoin, jadi aku masuk dulu ya. Dadah. Nah ini sekarang si Ibun sama suster lagi di dalam. Yuk kita cek yuk. Jadi sebelum kesini beberapa hari yang lalu Ibun tuh tadi udah cerita juga ya, ditempelin kayak apa tadi, kayak sampel-sampel. Sampel alergi. Suster juga, nah barusan udah dicabut
sekarang lagi dicari tahu penyebab alerginya ya. Iya, jadi tadi tuh dilepasin si patch testnya itu, si tempel-tempelannya semua dilepasin. Terus habis itu kan karena udah dari Kamis ya Sus, Kamis Jumat Sabtu, jadi 2 hari kan Udah 2 hari atau 3 hari lebih lah. Iya, ketempel terus. Jadi dokternya bilang pasti akan ada sisa-sisa efek penekanan dari si plaster itu. Jadi makanya tunggu 15 menit supaya kayak hasilnya keluar maksimal gitu efek dari si tes alergen itu. Oke. Repot ya? Lumayan ribet sih. Kalau saya masalahnya di area mulut, ibu ini masalahnya di area tangan. Iya. Kalau saya masalahnya di area kantong. Nah, kita tunggu hasilnya ya. Oke, udah keluar. Tadi aku nggak sempat dengerin hasil akhir dari dokternya karena suster Nurul juga kan harus buka baju kan. Gimana hasil akhirnya? Ya pokoknya ada beberapa zat yang aku alergi. Salah satunya ada dari aku lagi pakai sekarang gitu. Dan katanya ini belum berakhir nih katanya. Malu, kita cek dan tutup dulu rechecknya. aja sebentar ya. Kenapa? Oh gitu. Biarin aja. Oh gitu. Cek dan rechecknya belum selesai. Besok Lanjut, aku harus besok datang lagi sama sebenarnya hari Senin sih keputusan akhirnya. Cuman kan hari Senin karena kita jalan-jalan, jadi kayak nanti katanya difotoin aja gitu. Yang Suster sedih apa? kalau Suster Nurul itu lebih yang menangis adalah dokternya. Kenapa? Karena ternyata Suster Nurul salah satunya alergi sama plester. Kan si alergen itu ditempel mas pakai plester kan. Si Ternyata plesternya alergi. yang bikin alergi salah Ya satu. Allah. Jadi ibaratnya semuanya merah. Ya Kan padahal kan Allah. ternyata proses penilaiannya dari alergen yang di titik-titik banyak itu, dokternya tuh harus lihat mana yang jadi kayak bengkak gitu loh, mana yang nimbul. Suster Nurul semua nimbul. Ya Allah. Karena perkara plester itu. Berarti penyelidikan masih berlangsung ya? Masih, suster? jadi sekarang kan udah dilepas tuh si tempelan-tempelan itu. Jadi katanya besok deh kita lihat lagi alerginya sama apa, karena Siap. ini sudah nyaruk ditambah lagi. Dia kan anaknya brutal ya. Jadi udah digarukin, udah kemana-mana. Jadi dokternya bilang ini biasa kok terjadi sama anak kecil. Kemana-mana si patch testnya itu. Biasa ngurus anak kecil jadi kayak anak kecil. Oke, berarti kita masih observasi dong bro. Iya, masih observasi. Tapi sampai sini dulu lah. Nanti kalau ada kabar terbaru dan update kita kabarin lagi. Oke?